Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afi Adani dengan NIM 212111255 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 3G. Saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan Fikih Siyasah pada pertemuan yang ketiga, yaitu dengan tema Dasar Pembentukan Ilmu Fikih Siyasah dan Sumber dan Ruang Lingkup Fikih Siyasah. Materi yang pertama yaitu mengenai dasar pembentukan ilmu fikih siyasah. Dasar pembentukan ilmu fikih siyasah didasarkan pada dua prinsip, yaitu prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Ini diantaranya 1. Kedudukan manusia di atas bumi. 2. Prinsip manusia sebagai umat yang satu. 3. Prinsip menegakkan hukum dan keadilan. 4. Prinsip kepemimpinan. 5. Prinsip musyawarah. 6. Prinsip persatuan dan persaudaraan. 7. Prinsip persamaan. 8. Prinsip hidup bertetangga atau hubungan antar negara bertetangga. 9. Prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah. 10. Prinsip perdamaian dan perperangan atau hubungan internasional. 11. Prinsip ekonomi dan perdagangan. 12. Prinsip administrasi dalam perikatan atau muamalah. 13. Prinsip membela negara. 14. Prinsip hak-hak asasi manusia. Yang kedua yaitu berdasarkan prinsip-prinsip dari hadis. Ini diantaranya yaitu 1. Prinsip kebutuhan akan pemimpin. 2. Prinsip tanggung jawab seorang pemimpin. 3. Prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai. 4. Prinsip ketaatan. 5. Pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab. 6. Prinsip tolong-menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas yang miskin. 7. Prinsip kebebasan berpendapat. 8. Prinsip persamaan di depan hukum. 9. Prinsip dalam mengangkat para penjabat negara atau pelaksanaan suatu urusan. 10. Prinsip musyawarah. 11. Prinsip persaudaraan. Selanjutnya ini materi yang kedua yaitu tentang sumber dan ruang lingkup fikih siyasah. Sumber fikih siyasah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selanjutnya, ruang lingkup fikih siyasah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi 5 bagian, ada yang menetapkan 4 bidang atau 3 bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi 8 bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis. Ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai ruang lingkup fikih siyasah. Yang pertama, menurut Imam Al-Mardi. Di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah, ruang lingkup fikih siyasah sebagai berikut. Yang pertama, siyasah dusturiyah atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, siyasah maliyah atau ekonomi dan moneter. Yang ketiga, siyasah qadaliyah atau peradilan. Yang keempat, siyasah harbiyah atau hukum perang. Yang kelima, siyasah idariyah atau administrasi negara. Sedangkan menurut Imam Ibn Tabi'iyah meringkasnya menjadi 4 bidang ruang lingkup fikih siyasah sebagai berikut. Yang pertama, siyasah qadaiyah atau peradilan. Yang kedua, siyasah idariyah atau administrasi negara. Yang ketiga, siyasah maliyah atau ekonomi dan moneter. Yang keempat, siyasah dauliyah atau siyasah khoriyah, ini hubungan internasional. Sementara Al-Wahhab Khalaf
lebih mempersempitnya menjadi 3 bidang kajian saja, yaitu yang pertama siasah khodoiyah, ini peradilan, yang kedua siasah dauliyah atau hubungan internasional, yang ketiga siasah maliyah atau ekonomi dan moneter. Berbeda dengan 3 pemikiran di atas, salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi As-Siddiq, membagi ruang lingkup fikih siasah menjadi 8 bidang, yaitu yang pertama, siasah dusturiyah syariah atau politik pembuatan perundang-undangan. Yang ketiga, siasah tasyiyah syariah atau politik hukum. Yang ketiga, siasah khodoiyah syariah atau politik peradilan. Yang keempat, siasah maliyah syariah atau politik ekonomi dan moneter. 5. Siasah idariyah syariah atau politik administrasi negara. 6. Siasah dauliyah atau siasah qariyah syariah atau politik hubungan internasional. Yang ketujuh, siasah tafidiyah syariah atau politik pelaksanaan undang-undang. 8. Siasah harbiyah syariah atau politik peperangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dalam saya memaparkan materi ini ataupun salah dalam saya mengucapkan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.